Baik, saya akan menjelaskan materi saya yaitu perdagangan internasional. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini satu negara dengan negara yang lain yang membentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Beberapa ratus tahun yang lalu, aliran merkalis mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung rugi atau win-loss deal. Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan atau win, sedangkan impor adalah sebuah hal yang merugikan atau loss, sehingga negara harus mengejar ekspor dan impor. Namun, sejak permulaan abad ke-19, para ekonom pasar berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau win-win deal karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut. Karena Australia tidak memiliki uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia. Untuk yang kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia, keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam negeri Indonesia akan sangat terbatas. Misalnya, kita dapat menemui komputer buatan Amerika, tidak ada jam buatan Swiss atau mobil dari Jepang. Sekalipun Indonesia dapat mengembangkannya industri substitusi impor untuk memproduksi mobil sendiri, biaya produksinya akan melebihi harga mobil impor dari Jepang. Yang ketiga, perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi suatu negara yang mencoba memenuhi segala kebutuhan barang dan jasanya sendiri. Tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomiannya hanya dengan perdagangan internasional. Maka, efisiensi dapat dihasilkan dan kedua negara akan saling mendapat keuntungan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama itu aneka ragam daya sumber skala ekonomi dan perbedaan selera. Ketiga, faktor tersebut merupakan pandangan umum yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional antara dua negara dapat saling mendatangkan keuntungan. Selain pandangan umum ini, masih ada pandangan spesifik yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional harus terjadi dan tidak dapat dielakkan pandangan spesifik tersebut antara spesialisasi. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi modern tentang international trade. Untuk yang pertama, konsep spesialisasi. Perdagangan internasional antara dua negara dapat berlangsung karena masing-masing negara ingin memanfaatkan keuntungan yang ditimbulkan oleh perdagangan internasional itu sendiri, yaitu spesialisasi. Konsep spesialisasi digunakan David Ricardo pada tahun 1817 untuk menunjukkan manfaat dalam perdagangan internasional. Setiap negara harus memspesialisasikan diri pada komoditas yang dapat diproduksi secara efisiensi untuk diekspor ke negara lain, mengimpor komoditas yang tidak dapat diproduksi secara efisiensi di negara lain. Selanjutnya, prinsip keunggulan komparatif. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, perdagangan ekspor dan impor antar negara terjadi bukan karena satu negara mempunyai keunggulan absolut atas negara lain, tapi karena satu negara mempunyai keunggulan komparatif. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang yang lebih banyak dari negara lain dengan menggunakan jumlah input yang sama. Adapun keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya kesempatan yang lebih murah dari negara lain.
Selanjutnya yaitu hukum dagang atau jual beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Dengan kata lain, hukum dagang atau jual beli adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan untuk harta yang dijual atau yang dibeli. Selanjutnya itu perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri. Menurut pandangan Islam, status pedagang internasional mengikuti kebijakan politik luar negeri Islam. Dalam politik luar negeri Islam, negara-negara yang di luar Darul Islam dipandang sebagai Darul Harbi. Darul Harbi dibagi menjadi dua, yaitu Darul Harbi Fi'lan, yaitu negara yang secara real sedang menerangi Islam, dan Darul Harbi Hukman, yaitu negara yang secara de facto tidak sedang berperang dengan Islam. Berdasarkan pada pandangan politik luar negeri itulah, maka status perdagangan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, perdagangan yang berstatus sebagai warga negara. Yang kedua, perdagangan dari negara Harbi Hukman. Yang ketiga, perdagangan dari negara Harbi Hukman yang terkait dengan perjanjian. Yang keempat, perdagangan dari negara Harbi Fi'lan. Yaitu yang selanjutnya, ketentuan tarif atau bea cukai. Dalam perdagangan internasional, Islam telah memberikan ketentuan terhadap penetapan tarif, baik untuk ekspor maupun impor, yang biasa dikenal dengan bea cukai. Menurut hukum Islam, bea cukai haram diambil untuk perdagangan warga negara terhadap komoditi apapun. Yang terakhir yaitu ketentuan sistem kurs. Ketika negara-negara di dunia masih menjalankan sistem mata uang emas, persoalan kurs mata uang tidak pernah muncul. Dengan sistem emas ini, perdagangan internasional mencapai puncak kemudahannya. Proses ekspor dan impor dapat berlangsung tanpa ada kendala apapun. Dalam sistem ini, satu mata uang terkait dengan emas dalam kadar tertentu yang diukur menurut berat timbangannya. Ekspor dan impor yang dilakukan dengan menggunakan mata uang emas, hukumnya adalah mubah. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.